Pagi Pak Panzi. Pagi Pak Idam. Terima kasih udah hadir nih. Kita sudah sediakan juga namanya UDFT. Padahal dia udah nge-Zoom, udah Gmail, semuanya udah di cloud semua ya. Sip, kita bahas deh satu-satu. Netizen kita coba kulitin deh satu-satu yang data controller itu gimana sih sebetulnya sehingga dia bisa langsung ke cloud. Semudah apa sih implementasinya gitu. Pak Panzi, ya, kita mulai kan ada 3 tuh, ada Micro 800, Compact Logic, ada kita mulai yang paling murah deh. Yang paling murah. Ya. Ini semurah apa kalau disebutin harganya nanti benar-benar murah nggak? Tapi mungkin Micro 800 ini mirip lah ya dengan brand-brand lain kayak seperti S7200 Siemens kali ya. M221-nya Schneider ya. Jadi levelnya memang mungkin harganya di bawah 5 juta kali. Betul. Ya. Mungkin yang terendahnya mungkin bisa dicek ke vendor masing-masing. Nah, price Rockwell itu open Pak. Open ya, Pak? Ya, bisa download di App Store ataupun di Android. Jadi cek langsung. Netizen kalau pengen lihat harga Rockwell, nggak usah nanya ke Rockwell, langsung download aja softwarenya, judulnya Rockwell Catalog. Rockwell Catalog. Betul. Yang price list juga di Rockwell Catalog itu? Betul, itu. Oh, price list di Rockwell Catalog itu price list ya. Untuk diskonnya kontak distributornya. Betul. Nah, Micro 800 ini kalau saya misalnya nih contohnya mau tarik data mesin lah ya, input output digital output, jadi kita tinggal beli Micro 800 ya, sesuai dengan I/O-nya. Betul. Kemudian kita program seperti biasa mesinnya, kemudian ditambahin program MQTT-nya, function block komunikasinya, terus portnya kita colokin akses internet. Ya. Udah. Habis itu di atas tinggal ya kita bicara di cloud, tinggal baca MQTT protokolnya. Betul. Langsung connect. Betul, langsung connect. Karena kan kalau kita bicara MQTT ya. Jadi MQTT itu berbeda dengan Modbus ataupun yang lainnya. Ya. Kalau yang lain kan misalkan ada istilahnya server client. Server client ya. Kalau di MQTT dan namanya subscriber dan publisher ya. Mana ada MQTT broker di atas. Berarti kalau udah bisa MQTT, komunikasi antar 2 PLC itu sangat mudah ya dengan internet ya. Sangat mudah. Tetap harus ada brokernya di atas ya. Kalau MQTT kan tetap harus ada broker Pak. Oh, MQTT broker. Salah satunya Goyat ya MQTT. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Jualan mulu kan. Betul. Oke, terus kalau sesimpel itu berarti kita nggak perlu beli gateway IoT lagi. Nggak perlu. Programnya berapa banyak data yang bisa dikirim dan dipublish, speednya kayak gimana, terus security-nya gimana Pak? Nah, kalau untuk security kita bicara di network Pak. Di network, oke. Berarti network connect internetnya itu yang dipotong ya. Jadi si PLC-nya sendiri tidak memiliki. Kalau security basic Pak, kayak misalkan password, authentication. Ya itu untuk connect kan harus ada itu. Betul. Ya? Itu hanya yang dimiliki di MQTT komunikasi itu. Tapi jadi security-nya tetap ada di network. Betul, di networknya nanti misalkan networknya harus firewall, harus VPN atau apa. Berarti semua existing Micro 800 sudah bisa atau Micro 800 versi terbaru nih yang harus? Enggak, existing itu bisa, namun harus di-upgrade firmware-nya. Ya. Itu free. Free. Jadi yang menarik di Micro series itu Micro 800 itu software-nya itu gratis Pak. Oh, software-nya gratis. Berarti ini buat teman-teman di mahasiswa segala bisa. Bisa simulasi juga. Dengan software gratis itu. Nice. Gitu. Informasi ya buat IoTizen yang mau coba IoT bisa nih pakai softwarenya Micro 800. CC ya, Connected Component nama. CCW Pak. CCW, Connected Component Workbench. Ya.
Ya. Itu Itu nama bisa di softwarenya. searching di Google. Di Google langsung di CCW download. Rockwell download langsung Oke, download. nunjukin sekali. Oke, ini menarik buat mahasiswa mungkin ya yang mau belajar connected industrial part the cloud Micro 800 ini ya. Jadi mereka cukup punya satu PLC dengan harga di bawah 5 juta, rame-rame kumpulin ya. Kemudian softwarenya gratis mereka coba, sudah jalan baru mereka coba download dan coba connect ya. Betul. Jadi hanya semudah itu aja untuk semudah itu. untuk Jadi, connected ke kelebihannya Micro 800 ini ya seperti yang kita tahu kebanyakan development menggunakan microprocessor. Oh, mikroprosesor. Nah, Oke. microprocessor itu memang kalau untuk kan dia masih bisa digunakan. Namun ketika masuk ke dunia industri, ya reliabilitasnya, robustnya, atau standar-standar yang di industri itu belum memenuhi. Nah, dengan Micro 800 solusi yang tepat sebenarnya, Tepat dan murah juga, ya nggak murah lah, kompetitif saya bilang. competitive price lah ya. Karena yang spek seperti itu kayaknya kompetitor harganya segitu-segitu juga. Kompetitif lah. Kompetitif ya langsung. Kalau saya lihat gramnya Pak, apakah satu blok itu untuk satu address? Misalnya kita mau upload mau up data sekitar 10 data dalam waktu berapa lama? Paling cepat 5 detik. Nah, kalau di situ itu tergantung dari Connectivity. Jadi dari pengalaman kira-kira berapa lama ya biasanya orang up data? Up data itu karena kita nggak bisa jamin bandwidth dan lain-lain. Okay. Kemudian apalagi di Indonesia masih di beberapa daerah sinyalnya masih kurang bagus. Kemudian kalau dari data cukup lumayan banyak Pak. Jadi dari satu controller ini ya, lebih dari ratusan tag lah bisa kita. Oh, jadi kalau 100 tag per menit no problem lah ya. Masalah. Ya tinggal diatur aja. Ini satu untuk satu data atau satu blok itu untuk data sekaligus. Satu blok ini bisa untuk beberapa data sekaligus. Beberapa data Kayak asal misalkan, berurut. Betul, 10. Kalau dia nggak berurut berarti Ya, bikin blok satu-satu ya. Misalnya data 1 sampai data 20 kita kirim satu blok. Kita main register kan. Ya. Register Terus nanti register ke 30 sampai 40 blok yang selanjutnya. Oke. Jadi kebanyakan orang pakai Micro 800 IoT ini aplikasinya apa Pak? Kebanyakan kayak misalkan Pak monitoring pompa. Remote monitoring pompa kayak ini ya di PDAM Ya, PDAM. Kan area-areanya area remote tuh. Ya, area remote. Kan dan parameternya juga nggak banyak. Hanya start, stop, alarm dari pompanya ya. Itu sendiri. Apalagi itu Pak? Tidak menutup kemungkinan juga sih bisa digunakan untuk kayak smart home ataupun di rumah untuk mengontrol lampu. Oh, bisa dipakai untuk smart home? Bisa juga Pak. Kompetitif ya? Iya. Karena cuman IO-nya banyak ya. IO-nya banyak. Nah, Micro 820 misalnya yang udah ada Ethernet, tinggal dikonekin Ethernetnya ke Wi-Fi. IO-nya mungkin ada 20 IO ada ya. 24 IO. 24 IO ini bisa dipakai untuk hidupin lampu, baca status segala macam. Nyalain apa? Menarik ya. Terus apa lagi nih Pak? Kira-kira yang dari Micro 800 yang perlu diceritain ke teman-teman soal related dengan IoT. Itu manual cara ngerjainnya ada di videonya kan? Ada. Nah, search-nya kemana tuh Pak? Di websitenya Rockwell. Oh, website. Oke. Oke, search di websitenya Rockwell. Iya. ada YouTube-nya kan? YouTube pun banyak. Oh, YouTube-nya banyak. Ya. Jadi dari Rockwell pun ada mengeluarkan channel YouTube juga produk-produk. Oke. Lalu aplikasi ini kalau di Micro 800 kan bisa baca Modbus juga, bisa baca kelebihan itu kan bisa baca Modbus. Berarti kalau untuk aplikasi seperti energy metering, betul, baca power meter untuk power meter, push untuk
flow air dan Ya. push untuk itu bisa kita pakai ini, cukup micro 800, kasih akses internet, langsung connect ke cloud. Betul. Cloudnya sendiri Rockwell punya Pak? Nah, cloud-nya sendiri itu tadi faktor itu. Jadi kita kerjasama dengan Azure. Oh, dengan Azure. Itu bayarnya per bulan ya? Per tahun. Per tahun. Ada estimasi price yang bisa dibayangin nggak untuk aplikasi kecil Pak? Untuk aplikasi kecil, kita open juga sih price-nya, Pak. Itu ada di software portal. Software portal. Ya, jadi di Rockwell itu untuk software sekarang dia ada dua pilihan. Ada yang perpetual. Oh, perpetual itu artinya Ya, beli sekali beli ya? Sekali beli udah. Cuman ya. apa namanya, nggak, yang perpetual ini sekali beli, tapi kita ada fitur Tech Connect, Pak. Jadi kalau misalkan firmware baru apa segala macam itu bisa diambil. Yang kedua subscription bayar tahunan ya? Tahunan. Jadi kita udah kayak marketplace juga untuk software, kemudian software itu bisa dilakukan. Berarti kalau ada balik lagi ke MQTT, kalau ada teman-teman yang developer lokal ya, yang bisa bikin IoT platform atau the cloud dengan communication MQTT, berarti itu bisa dipakai juga, bisa join dengan, karena itu 800 ini open protocol juga MQTT-nya kan, tidak ngelock gitu loh. Kalau kita beli barang Cina itu kan, kalau misalnya peralatan connect ke cloud gitu kan, begitu kita geser, ini kita pakai cloud saya nggak bisa katanya kan, harus pakai ini. Kalau Rockwell open. Jadi kita open protokol. Nah, ini yang menariknya di Rockwell juga. Rockwell ini punya konsep terbuka untuk semua. Oh, oke. Jadi kita pun untuk komunikasi ke any brand, kita buka juga. Ataupun kita mau diambil oleh brand lain juga kita buka juga. Selama protokolnya betul. Ya. Betul. Kalau micro 800-nya udah bisa, berarti compact sama kontrol no issue. No issue. Oh, oke. Yang mahal apalagi kan? Ya itu kan kapasitas, Pak. Jadi kalau micro ini kan kapasitasnya hanya sampai 300 IU. Sampai 300 IU. Extendednya berapa? 8 modul. 8 modul. Sampai maksimum untuk yang seri tertinggi ya. Ya, kalau seri 320 maksimum. Kalau yang tipe 800 yang paling rendah dari seri 800 kan belum Ethernet itu. Ya belum. Kalau itu belum, memang itu belum. Smart Relay. Smart Relay. Oh, mulai kalau yang sudah Ethernet 820, kemudian 850 sama 870. Oh, 830. Tapi yang terendah itu pun yang udah serial, belum Ethernet itu masih serial. Itu pun kalau ada konverternya, titiknya bisa dipakai. Bisa. Oh, tetap bisa dipakai. Tapi kalau yang masih serial itu, kita tambahkan plug Ethernet. Oh, harus plug-in Ethernet. Iya. Di tengahnya itu pasang. Sudah ada plug-innya. Sudah ada plug-in. Cuman secara cost akan nggak kompetitif ketika kita beli yang sudah Ethernet. Oh, lebih murah. Oke, Yotizen, kira-kira itu yang kita cerita dari Rockwell yang dari sisi controller ya. Kita ngobrolin yang paling rendah, kalau yang micro sama control logic connect ke IoT-nya yang rendah aja udah bisa, yang compact dan control logic itu udah masih jalan. dokternya automation device. Berarti analitik ini beda dengan SCADA ya? Di bawahnya analytic device, di atasnya tadi faktor